Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Saat ini, kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Dalam hidup ini, kita boleh memiliki harapan, keinginan, dan doa-doa yang kita panjatkan. Namun, jangan memaksakan semua yang kita harapkan, ingini, dan doakan. Kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Hati-hati. Jangan salah memahami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan secara utuh. Mari kita membaca, mendengar, memahami firman Tuhan dengan cermat dan utuh. Kemudian melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh membuat hidup kita bahagia. Marilah berdiri. Kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun lewat media sosial saat ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak beribadah untuk memanggil-Mu Bapa dan menyembah-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah ibadah kami hari ini, agar kami dapat mendengar suara-Mu dan dituntun oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, dengarlah permohonan doa yang kami naikkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 9 secara responsoria. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab, jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan.
Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan Dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka. dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar. Suara permohonanku, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di rumah, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah keluarga yang kami lakukan secara virtual ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang menyatakan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berada di rumah.
pada ibadah keluarga malam hari ini yang kita lakukan secara virtual, kita telah membaca dari Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23, di mana dua ayat ini melanjutkan pemberitaan Yesus mengenai sengsaranya kepada para murid. Dan ini adalah berita yang sangat mendukakan bagi para murid. Murid-murid berduka karena mereka mendengar berita sengsara akan kematian Yesus. Mereka tidak dapat memahami rencana dan maksud Tuhan lewat berita ini. Injil Matius membahas kehidupan Kristus dengan cara yang sangat indah untuk memadukan kuasanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus hingga kemenangan Kristus di dalam kebangkitannya nanti. Di dalam Yesus Kristus, kuasa menjadi identik dengan pengorbanan. Di dalam Yesus Kristus, kemuliaan menjadi identik dengan kehinaan. Di dalam Yesus Kristus, kekuatan menjadi identik dengan kerelaan dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Siapakah yang lebih berkuasa daripada Dia? Bahkan kuasa pemerintahan dunia ini pun tidak cukup untuk menggambarkan kekuasaannya. Siapakah yang lebih mulia daripada Dia? Bahkan matahari pun tidak sanggup memancarkan terang lebih daripada Dia. Siapakah yang lebih kuat daripada Dia? Bahkan kuasa ribuan setan pun sujud di kakinya. Tetapi kemuliaan, kuasa, dan kekuatan yang Dia miliki dipakainya untuk menggenapi kehendak Allah. Agar Dia direndahkan, dipermalukan, diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum mati, dan dipaku di kayu salib, demi membebaskan orang berdosa dari murka Allah. Adakah berita yang lebih agung dari ini? Siapakah pemimpin yang lebih tinggi dari Dia? Di antara pemimpin-pemimpin yang jauh lebih rendah dari Dia, siapakah yang rela diperlakukan serendah Dia? Maka Matius terus mengingatkan akan betapa berkuasa, kuat, dan mulianya Yesus Kristus. Dia ditinggikan oleh Allah, melampaui kemuliaan Elia dan Musa. Dia mengusir setan, dan setan pun tunduk padanya. Tetapi setelah itu Dia mengumumkan apa yang harus Dia alami, yaitu menderita, sengsara, dan mati. Inilah Injil yang tidak seharusnya mati, tapi rela mati demi yang seharusnya mengalami kematian. Yang seharusnya dipermuliakan, tapi rela dihina, supaya yang hina dapat kedudukan mulia di dalam Dia. Yang seharusnya berkuasa, tapi rela ditundukkan dan dimatikan oleh yang lemah, supaya yang lemah dapat menjadi kuat di dalam Dia. Inilah paradoks berita Injil itu. Tidak ada orang yang belum diperbarui oleh Roh Kudus dapat memahami hal seperti ini. Bagi dunia, Kristus adalah batu sandungan. Bagaimana mungkin orang mau percaya kepada orang yang mati? Mengaku berkuasa atas segala sesuatu, tapi berakhir di atas kayu salib sebagai seorang hukuman. Gak mungkin orang percaya seperti itu. Pasti dibilang ini adalah penguasa palsu bagi dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus seperti saya dan Anda semua, Kristus adalah segalanya bagi kita. Dialah juru selamat kita. Dialah hikmat bagi kita. Dialah sumber kekuatan bagi kita. Justru karena Dia telah mati di kayu salib, maka kita beroleh kesempatan untuk hidup di hadapan Allah. Mengapa Yesus Kristus rela mati di kayu salib?
Hal pertama ialah yang terus ditekankan oleh Matius adalah karena belas kasihannya kepada orang berdosa. Dia tahu bahwa satu-satunya cara umat Tuhan dapat memperoleh keselamatan adalah dengan pengorbanan yang dilakukannya di kayu salib. Dia berbelas kasihan pada kita. Dia mengasihi orang yang dipermainkan setan, maka dia mengusir setan. Dia mengasihi orang yang dibuang masyarakat karena penyakit kusta, maka dia menahirkan dan menyembuhkan mereka. Dia mengasihi orang yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya, maka dia membangkitkan orang mati. Dialah satu-satunya harapan kita. Mengapa hanya dia? Karena hanya dialah yang memiliki kuasa yang tertinggi, yang mutlak, tetapi rela mengasihi kita, yang sangat hina dan rendah ini. Bagaimanakah manusia dapat diselamatkan? Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Hanya melalui pribadi paling agung dan berkuasa, tetapi rela merendahkan diri. Bagi kita yang berdosa, Tuhan Yesus mengasihi manusia, saya dan Anda. Tuhan Yesus mengasihi para pemberontak-pemberontak. Tuhan Yesus mengasihi dunia yang berdosa ini. Belas kasihannya inilah yang menggerakkan dia untuk berkorban demi kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Murka Allah karena dosa dipikulnya di kayu salib, sehingga murka itu telah tercurah dengan sempurnanya di dalam kematiannya. Karena itulah kita boleh diselamatkan. Lihatlah kepada dia, siapakah sumber belas kasihan selain dia? Jika kita menolak dia, pada siapakah kita akan berpaling? Yesus adalah sumber hidup. Dia hidup dari kekal sampai kekal. Dialah pemimpin kepada hidup, tapi dia rela menyerahkan hidupnya bagi manusia. Dialah pemimpin kepada hidup. Tidak ada satupun orang-orang yang disebut agung di dalam sejarah dunia ini melakukan hal yang seperti yang Yesus lakukan. Tidak ada. Yesus menubuatkan kematiannya berkali-kali sebelum dia akhirnya ditangkap. Hanya dialah yang mati demi menghidupkan orang lain. Belas kasihannya kepada kita mengakibatkan kematiannya. Karena kasihnya, dia harus membayar dengan nyawanya. Masihkah kita mengeraskan hati kita untuk menolak dia? Hal kedua, mengapa dia rela mati di kayu salib adalah karena ini adalah rancangan Allah bagi keselamatan manusia. Dia tidak mati karena terjepit keadaan, tapi dia mati karena rancangannya yang sudah dinubuatkan untuk dia. Dan dia tidak punya pilihan apa-apa. Setiap nubuat yang menjadi nyata di dalam tahap-tahap sejarah membuktikan bahwa Allah telah merancangkan keselamatan manusia. Saudara dan saya di dalam kekekalan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa pilihan bagi orang-orang yang akan diselamatkan telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kristus sebagai pokok keselamatan bagi orang-orang pilihan juga merupakan rencana kekal Allah. Rencana ini bukan respon terhadap keadaan di dunia. Keadaan di dunia justru terjadi sebagai akibat dari rancangan kekal Allah. Inilah yang harus kita ketahui untuk mengagumi Allah dengan kekaguman yang sepantasnya dia terima. Kita tidak mengagumi dia sebagai perencana yang sanggup merencanakan sesuatu di tengah-tengah keadaan yang buruk. Kita mengagumi dia sebagai arsitek seluruh sejarah yang merancang di dalam kekekalan segala hal yang terjadi di dalam sejarah. Kedatangan Kristus adalah bagian sangat penting di dalam rancangan itu. Maka kedatangan Kristus dan kerelaannya
menderita adalah karena ketaatannya kepada Allah. Bapa dengan menggenapinya apa yang menjadi rencananya dengan sempurna. Kristus datang karena taat kepada Bapa di sorga. Dia menderita karena kehendak Bapanya di sorga. Lebih penting dari kenyamanan pribadinya. Seandainya pun kalau dia mau, dia nggak bisa gitu. Bisa untuk menolak. Tapi itulah rencana Tuhan yang harus dia taati. Dia menderita karena kehendak Allah. Di surga lebih penting daripada kenyamanannya sendiri. Dan dia rela menderita karena belas kasihannya kepada Anda dan saya, orang yang berdosa. Sudahkah kita meneladani Kristus? Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama-sama secara virtual untuk memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa kami penuh dosa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu dan memohon ampun untuk segala kesalahan kami. Apapun yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenan menyucikan hati kami dari segala dosa. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Menita Bungo Damping, Pendeta Jemaat kami, Pendeta Nyonya Louis Wemai, dan Pendeta Yohanes Taulending. Bapak kiranya mau memberkati para pendeta ini yang melayani gereja kami, Gereja Bukit Muria, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk PHMJ, para presbiter, diaken dan panatua, unit-unit misionaris, tim kerja, panitia, dan pegawai kantor gereja dari kepala kantor sampai dengan security, yang menunjang pelayanan di gereja GPB Bukit Muria. Tuhan kiranya mau memberkati semuanya yang terlibat juga dengan keluarga mereka masing-masing agar selalu diberkati dan dilindungi oleh Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai dengan tingkat yang terendah, RT dan RW. Tuhan kiranya mau memberkati pemerintah kami ini dalam menghadapi problema di negeri ini.
Puji Tuhan apabila saat ini dalam menghadapi kasus wabah penyakit COVID-19, sehingga penyebarannya sudah mulai berkurang saat ini. Kami yakin dan percaya ini juga berkat campur tangan-Mu dalam masalah ini. Kami mendoakan mereka yang masih menderita akibat wabah ini, terutama saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Bukit Muria. Tuhan mau berikan kesembuhan dan kesabaran dalam menghadapi wabah ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk para jemaat kami yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh keluarga terkasih. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka. Berikan kekuatan iman hanya padamu saja. Karena hanya bersandar padamu sajalah kekuatan itu ada. Kami berdoa untuk para warga jemaat kami dan tamu jemaat kami yang sakit. Saudara Russel Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Esau Sewalete, Bapak Hengki Tendo, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Els Sesuot, Ibu Rusliana Sihaan, Ibu Neti Silitonga, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pendonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Sujadi, Saudara Hendrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsih Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsih Damanik, Ibu Marlia Loah, Bapak Joni LB Tobing, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boilang, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Dainel Tulak, Ibu Mercy Baren, Bapak Bertolones Adutai, Ibu Ferdelina Kennedy, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelius Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, dan Ibu Ninengah. Tuhan mau melawat saudara-saudara kami yang sakit ini. Juga tamu-tamu jemaat yang tidak kami dapat sebutkan. Dengarkanlah seru dan doa mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Dan kami mohon Tuhan berikan kesembuhan buat mereka. Kami berdoa juga buat seluruh saudara-saudara kami, baik jemaat GPB Bukit Muria atau tamu jemaat, atau yang sedang menyaksikan ibadah keluarga ini secara virtual. Kami serahkan mereka satu persatu ya Bapa dengan segala pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya mau mendengarkan doa mereka satu persatu. Tuhan mau tilik pergumulan mereka satu persatu. Tuhan mau berikan jalan keluar buat pergumulan yang mereka hadapi atau satu persatu. Baik itu permasalahan pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan permasalahan apapun yang kami tidak tahu saat ini. Biarlah mereka selalu bersandar hanya padamu saja, dan selalu mengucap syukur atas apa yang mereka dapat dan capai, agar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau Allah yang mengasihi kami, hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Kau baik, maka perbuatanmu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Biarlah rencana-Mu yang berlaku atas kami, bukan rencana kami.
karena rancangan-Mu yang terindah buat kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita, ya Bapa. Inilah yang doa kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam Tuhan Yesus. Sungguh Kau berdaulat atas hidup kami, dan kami alaskan doa kami ini dengan doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Padamu Tuhan Allahku, ku
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan berkat-Mu kepada kami, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, serta kuduskanlah supaya pelayanan gereja-Mu boleh menjangkau banyak jiwa yang membutuhkan uluran kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.